Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Teman-teman, kita sekarang hidup di dunia yang saling terhubung, di mana komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana agama itu memberikan panduan dalam cara kita berkomunikasi? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana agama dan juga komunikasi sosial itu menyatu sehingga bisa membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Jadi teman-teman, agama itu hadir sebagai panduan hidup, tidak hanya hubungan kita dengan Allah saja, tetapi juga untuk interaksi kita dengan sesama manusia. Kemudian nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran, itu menjadi sebuah landasan dalam membangun sebuah hubungan. Di sini ada contoh. Contohnya di dalam Islam, Rasulullah SAW itu bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Jadi dari hadis ini mengajarkan bahwa menjaga lisan itu adalah salah satu cara untuk menciptakan sebuah komunikasi yang positif, komunikasi yang sehat untuk membangun kedamaian di tengah masyarakat. Karena apa? Karena kita itu hidup di masyarakat yang banyak sekali perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya perbedaan tentang suku, perbedaan tentang budaya, dan juga perbedaan tentang agama. Tetapi perbedaan ini tidak menjadi sebuah masalah. Justru perbedaan seperti ini sama seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang berarti, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sehingga kamu saling mengenal." Dari ayat ini mengingatkan kita bahwa komunikasi adalah jembatan untuk saling memahami, bukan untuk menonjolkan salah satu perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, cara kita berbicara, cara kita mendengar, kemudian cara kita merespon, itu bisa menjadi cerminan dari keimanan kita loh. Misalnya saat kita berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan penuh hikmah, itu merupakan cara yang kita gunakan seperti saat Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Hal ini tentunya tidak dilakukan semata-mata untuk mendekatkan manusia dengan agamanya saja, tetapi memiliki tujuan lain, yaitu untuk mempererat hubungan sosial. Namun di era modern saat ini, komunikasi sosial itu banyak menghadapi tantangan-tantangan baru. Media sosial yang harusnya digunakan sebagai alat untuk menyambung silaturahmi, namun saat ini seringkali menjadi tempat munculnya konflik dan juga masalah. Misalnya, sebagai tempat komentar-komentar yang kurang baik, komentar-komentar yang tidak senonoh, dan juga sebagai tempat untuk penyebaran-penyebaran berita hoaks atau berita bohong yang nantinya dapat menyebabkan rusaknya hubungan sosial seseorang. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kita, Muslim yang baik adalah orang yang terjaga dari lisan dan juga tangannya. Artinya apa? Artinya, apapun media sosial yang kita gunakan, prinsip menjaga akhlak itu harus tetap menjadi pedoman kita. Sebelum kita berbicara ataupun mengetik sesuatu, alangkah baiknya kita berpikir, apakah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah yang kita ketik ini bisa menyakiti hati orang lain atau tidak? Nah, dengan ini kita dapat berpikir lagi dan juga kita dapat menjadi pengguna media sosial yang bijak dan juga kita dapat menerapkan nilai-nilai agama. Jadi, bagaimana sih cara memadukan nilai-nilai keagamaan dengan komunikasi sosial? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa teman-teman tiru dan juga terapkan. Yang pertama yaitu memulai dengan salam. Jadi,
Ketika kalian bertemu dengan teman kalian, alangkah baiknya sebelum memulai komunikasi, kalian mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena apa? Karena salam itu adalah doa yang membawa kebaikan. Dan juga salam itu membuka pintu komunikasi yang lebih positif. Yang kedua, dengarkan orang lain dengan empati. Jangan asal menjawab. Maksudnya di sini yaitu ketika kalian berkomunikasi dengan orang lain, kalian harus memperhatikan apa yang kalian bicarakan tersebut dan juga kalian mencoba memahami perspektif mereka membicarakan apa. Dan jangan lupa juga kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu peduli dengan mereka. Nah, yang terakhir yaitu hindari penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena ini juga merupakan bagian dari menjaga amanah dan kejujuran yang sudah diajarkan di dalam agama. Nah, dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai landasan dalam berkomunikasi, kita tidak hanya bisa mempererat hubungan sosial, kita juga bisa menciptakan ikatan yang lebih kuat dan juga bermakna kepada lawan bicara kita. Agama dan komunikasi adalah dua hal yang saling mendukung. Ketika kita memperkuat nilai-nilai agama, artinya kita juga membangun sebuah harmoni, baik di dalam dunia nyata maupun di dalam dunia digital. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadikan komunikasi sebagai jalan untuk memperkuat ukhuwah. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.